Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Karena insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Saya mulai dari bisa. Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Mohon maaf bahasanya. Tapi ini benar. Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lain? Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin. Uang putusan MK saja dilakukan untuk bisa jadi calon ya, apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam pidana, hampir tidak mungkin. Ini sedikit aja, karena ini penting juga nih. Yes. Kalau seandainya ban serepnya meledak, ya toh, nggak bisa dipakai. Bagaimana mengganti ban serep itu? Lah, ya kan bukan enggak kalau kita ketatanegaranya. Nah, itu dia. Sederhana saja jawabannya. Gimana? Presiden yang terpilih memilih 2 calon nama dibawa ke MPR. Terpilih itu jawaban. Artinya presidennya dilantik dulu dong. Ban serap meledak, suruh orang yang punya mobil ganti ban serapnya. Jadi jawaban ketatanegaraan. Artinya dilantik dulu presidennya kan? Ya, itu kan bicara kalau kan pertanyaan Prof adalah kalau ban serapnya meledak, sudah dilantik tuh di. Nah, oke kan ya? Ya. Saya mau melanjutkan poin sebelum dilantik ini. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Bagi anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat privat jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden, gitu ya. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat, begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja di depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan. Ya, teman-teman, pemakzulan Sara Duterte dan wacana pemakzulan Gibran. Nah, teman-teman, ya, wacana pemakzulan Gibran memang sudah lama diinisiasi, teman-teman. Ya, dan tentu apakah nantinya berhasil isu-isu tersebut, karena dari Forum Purnawirawan TNI dulunya pernah melakukan perjuangan dalam hal ini, dan perjuangan mereka hanya sampai di DPR. Ya, pemakzulan ya juga belum terlaksana. Tetapi teman-teman, ini menghebohkan kembali karena pemakzulan Sara Duterte. Nah, siapakah Sara Duterte ini? Kita lihat.
Wakil Presiden Sara Duterte oleh Parlemen Filipina pada 12 Mei 2026 lalu menjadi salah satu peristiwa politik paling penting di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan juga pertarungan kekuasaan antar elit yang sangat terbuka di depan publik. Di Filipina, konflik antara keluarga Rodrigo Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah berkembang dari koalisi politik menjadi perang politik terbuka. Kemudian ketika Sara Duterte dimakzulkan, DPR Filipina dengan dukungan mayoritas anggota parlemen pun melihat bahwa hukum parlemen dan kekuasaan sedang bergerak dalam satu arena yang sama, perebutan pengaruh menuju pemilu berikutnya. Nah, ternyata bahwa Sara Duterte ini dimakzulkan, ya. Pertanyaannya kemudian, apakah dinamika serupa bisa terjadi di Indonesia terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka? Oke, politik Filipina sangat personal. Filipina memiliki tradisi politik yang sangat personalistik. Dinasti politik memainkan peran dominan. Ketika hubungan Marcos dan Duterte memburuk, maka institusi negara ikut terseret ke dalam pertarungan. Pemakzulan Sara Duterte tidak bisa dilihat semata-mata sebagai proses hukum mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan dan dana rahasia atau ancaman terhadap presiden. Semua itu memang menjadi pintu masuk formal, namun secara substantif proses tersebut memperlihatkan upaya kubu Marcos Jr. untuk melemahkan pengaruh Duterte menjelang kontestasi politik berikutnya. Artinya impeachment di Filipina menjadi instrumen politik sekaligus hukum. Nah, dalam sistem presidensial, langkah seperti ini sangat berisiko karena dapat memicu polarisasi elit, ketidakstabilan birokrasi, hingga konflik horizontal di masyarakat. Filipina memiliki sejarah panjang rivalitas elit yang kerap melibatkan militer, polisi, dan mobilisasi massa. Nah, ternyata bahwa wakil presiden Filipina itu, yaitu Duterte tadi, telah dimakzulkan. Sehingga teman-teman, ini menjadi satu pertanyaan, apakah juga itu bisa dilakukan di Indonesia ya terhadap pemakzulan wakil presiden Gibran ya, atau bagaimana? Nah, Indonesia memang berbeda dengan Filipina dalam banyak hal. Sistem politik Indonesia relatif lebih terkonsolidasi setelah reformasi. TNI tidak lagi menjadi pemain politik langsung seperti masa lalu dan mekanisme konstitusional lebih ketat. Namun bukan berarti wacana pemakzulan terhadap Gibran tidak memiliki dimensi politik yang serius. Dalam konteks Indonesia, dorongan pemakzulan terhadap Gibran sejauh ini lebih banyak datang dari kelompok oposisi, aktivis demokrasi, dan sebagian kalangan akademik. Nah, teman-teman, umumnya mereka menyoroti kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Nah, teman-teman, memang ya ketika ada isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran, maka sering sekali mereka mulai itu alasannya adalah mengenai batas usia Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 yang lalu. Ya, akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman yang merupakan pamannya Wakil Presiden Gibran, maka itu sudah cacat ya etik ya, dan itu sudah benar-benar cacat etik. Kenapa? Ya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada saat itu diberikan ya satu hukuman, yaitu dari dicopot jabatannya dari Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi anggota. Nah, jadi disitulah ya sering sekali ya berawal ya ketika ada isu pemakzulan Gibran, selalu disinggung hal tersebut mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ya mengenai batas usia Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Ada pula kritik mengenai dugaan konflik kepentingan karena hubungan keluarga dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, ini juga mereka selalu singgung bagaimana dengan hubungan
Wapres Gibran dengan Pak Jokowi, ya konflik kepentingan di dalam hal itu, karena ya Wapres Gibran adalah anaknya Pak Jokowi yang merupakan presiden yang di masa itu. Kemudian tetapi secara politik, ya, tapi kalau kita lihat secara politik, situasi Gibran berbeda jauh dibandingkan Sara Duterte. Ada 3 alasan yang dapat dijelaskan. Nah, ternyata bahwa Sara Duterte dengan Gibran itu sangat berbeda jauh secara politik. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Yang pertama, hingga saat ini belum ada pecah kongsi terbuka antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Bahkan stabilitas pemerintahan masih bergantung pada soliditas keduanya. Nah, ini yang berbeda, bahwa Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran masih belum ada pecah kongsi secara terbuka, ya. Sedangkan ya di Filipina tadi, yaitu Sara Duterte itu dengan presidennya maka sudah pecah kongsi. Kemudian yang kedua adalah koalisi pemerintah di Parlemen Indonesia sangat besar. Tanpa retaknya dukungan partai-partai utama, pemajulan hampir mustahil terjadi. Nah, ini koalisi pemerintah di parlemen sekarang ini sangat besar sekali. Sehingga ketika ada isu pemakzulan, maka ya sangat-sangat ya mustahil terjadi. Kenapa? Karena kekuatan pemerintah di parlemen itu sangat besar sekali. Ya, karena ketika masuk nantinya di parlemen, di DPR, maka tentu banyak yang tidak setuju, dan ketika parlemen banyak yang tidak setuju, maka ya tidak mungkin terjadi pemakzulan. Makanya ya surat dari Forum Purnawirawan TNI atau Perjuangan Forum Purnawirawan TNI itu dalam pemakzulan wakil presiden itu berhenti di DPR. Kenapa? Karena ya koalisi ya pemerintah di DPR itu sangat besar sekali. Ya, kalau kita lihat oposisinya adalah hanya ya PDIP, satu partai. Nah, jadi itu tidak mungkin kalau ya semua partai yang ada di DPR itu ya PDIP melawan hal itu. Pasti PDIP kalah karena dia satu partai di sana. Kemudian ketiga adalah konstitusi Indonesia membuat proses pemakzulan sangat berat. Tidak cukup hanya tekanan opini publik. Harus ada dugaan pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela yang dibuktikan secara konstitusional melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi sebelum sampai ke MPR. Nah, dengan kata lain, pemakzulan di Indonesia tidak mudah dijadikan alat politik praktis seperti yang sering terlihat di sejumlah negara Amerika Latin atau Filipina. Nah, wacana pemakzulan tetap muncul. Meski peluangnya kecil, wacana pemakzulan Gibran tetap muncul karena ada persoalan legitimasi politik yang belum sepenuhnya selesai sejak Pilpres 2024. Bagi sebagian kelompok masyarakat, proses pencalonan Gibran dianggap menimbulkan presiden buruk terhadap independensi lembaga negara. Oleh karena itu, isu pemakzulan menjadi simbol perlawanan politik dan moral terhadap apa yang mereka anggap sebagai praktik nepotisme politik. Nah, di sisi lain, pendukung pemerintah melihat isu tersebut lebih sebagai manuver politik oposisi ketimbang gerakan konstitusional yang realistis. Disinilah letak bahayanya. Jika isu pemakzulan terus dipelihara tanpa basis hukum yang kuat, maka ia bisa berubah menjadi instrumen legitimasi parlemen terhadap pemerintahan. Akibatnya, energi politik nasional habis untuk konflik elit, bukan untuk pemerintahan dan kebijakan publik. Nah, pelajaran penting dari Filipina, kasus Sara Duterte memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa ketika hubungan elit pecah, maka institusi negara dapat ikut terbelah. Demokrasi akhirnya bukan lagi arena kompetisi gagasan, melainkan pertarungan survival politik elit. Indonesia perlu menghindari situasi seperti itu sebab stabilitas politik Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan elit sipil, partai politik, aparat keamanan, dan legitimasi publik. Jika pemakzulan dijadikan alat balas dendam politik, maka demokrasi akan kehilangan substansi hukumnya. Namun sebaliknya, jika mekanisme pemakzulan dianggap tabu dan tidak boleh disentuh sama sekali, maka pengawasan terhadap kekuasaan juga melemah.
Nah, itu teman-teman ya mengenai pemajulan, dan silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.